Halo Sobat Selka, kali ini kita mau ngebahas perbandingan antara dua brand yang ini adalah kategori inverter. Nah, sebelah kanan saya ada dari brand Gree yang tipenya 9F5S dan sebelah kiri saya adalah Daikin yang tipenya FTKF25. Nah, sebelum lebih detail mengenai dua inverter ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo Sobat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, untuk BTU dari dua brand ini, karena ini kita pakai contohnya 1 PK, jadi 9F5S dan FTKF25. Nah, untuk BTU-nya range-nya itu adalah 9.000, tapi karena inverter, dia untuk BTU kontrolnya itu bisa naik turun gitu ya, tergantung pemakaian dan mengaruhnya ke watt listrik gitu. Nah, kalau untuk 1 PK ya, 1 PK itu kita pakai kalkulator itu range-nya rata-rata sekarang di 15 meter persegi. Jadi kalau 15 meter persegi itu bisa sampai 1 PK dan bisa lebih gitu ya. Jadi start dari 9.000 sampai 10.500. Jadi kalau misalkan ruangannya memang juga lebih dari 15 meter persegi atau dari tingginya plafon juga dan faktor-faktor lain, lebih baik di up dari 1 PK ke 1,5. Jadi kalau memang sudah mepet banget. Tapi kalau di bawah itu pakai 1 PK masih oke ya. Nah, untuk CSPF-nya si Daikin ini di poinnya 5,35. Kalau si Gree ini dia di 5,22, jadi beda dikit banget. Dan memang namanya inverter itu otomatis sudah hemat listrik, jadi sudah bintang 5, bintang 4 itu sama. Yang penting nominal CSPF-nya itu udah oke banget gitu ya. Memang udah pasti dijamin hemat listrik, asal juga kalian menggunakan fitur watt control yang mereka punya masing-masing. Jadi, nah untuk watt listriknya, karena inverter itu pasti kan orang kalau udah cari inverter mau ya hemat listrik. Nah kalau untuk Daikin FTKF25 itu dia average-nya itu di 800-an gitu, 890-an. Kalau si Gree ini di 660-an. Jadi memang lebih rendah average-nya. Tapi range-nya itu kalau di Daikin dia bisa sampai terendah di 220 watt ya. Kalau si Gree-nya itu terendahnya di 330-an gitu. Jadi kalau kalian pakai watt kontrolnya otomatis bisa sampai ke paling rendahnya itu yang di 200 sama 300-nya ya. Kalau untuk garansinya si Daikin karena inverter itu dia garansi spare part-nya 3 tahun, kompresornya 3 tahun. Tapi kalau Gree garansinya 1 tahun ganti baru, 5 tahun spare part dan 10 tahun kompresor gitu ya. Jadi untuk Gree ganti barunya banyak prosedur yang harus dilakukan, jadi tidak semerta-merta ganti baru dengan begitu gampangnya ya guys. Nah untuk biaya listriknya kan tadi di 8 average-nya 850-an sama 660 kita coba bandingin ya. Kalau untuk di 850 gitu ya, kita ambil 850. Untuk si Daikin average-nya di 12 jam itu per bulannya kalian akan membayar biaya 489.000. Tapi kalau kalian di 660 ya, 660 12 jam itu sebulannya 380.000 untuk biaya listriknya. Jadi itu average-nya. Tapi bisa lebih rendah kalau siapa tahu mungkin kalau pemakaian kamu benar-benar di watt control paling rendah, ya juga akan lebih rendah daripada yang average-nya gitu ya.
Nah, untuk kelengkapannya dari Daikin ada lengkap satu remote, dudukan remote, baterai, dan juga kartu garansinya terpisah di luar dari si paket ini. Kalau untuk si Gree ini lengkap, dia ada remote-nya dan juga sudah lengkap kartu garansi, buku manual, dan dudukannya di dalam satu plastik gitu ya. Itu udah lengkap semua. Nah, untuk si desainnya ya, si Daikin dan Gree ini sama-sama warnanya putih Dove gitu ya, cuman putihnya ada sedikit perbedaan, kalian bisa cek sendiri, bisa lihat kalau Daikin ini lebih kayak ke warna-warna putih gading gitu, kalau ini dia putih aja gitu, tapi tidak shiny. Dan si Gree punya LED suhu, si Daikin nggak ada, makanya dia ada di samping swingnya itu untuk sensor-sensor gitu ya. Terus untuk dari segi bentuknya menurut saya nggak gitu beda jauh, sama lekukannya semuanya mirip-mirip, tapi kalau segi panjang sama tingginya nggak terlalu signifikan, masih oke banget karena ini untuk ukuran 1 PK. Kalau di atas 1 PK dia akan lebih panjang gitu ya. Terus outdoornya ya sama ya, kurang lebih juga lebih melebar gitu, cuman kalau untuk yang si Gree dia belakang outdoornya masih ada kayak kerangka supaya mungkin tidak langsung kena si kisi-kisinya si outdoor, kalau ada pelindungnya. Kalau si Daikin nggak ada. Untuk ukuran pipanya 1/2 sampai 1 PK semua merek sama 1/4 1/2 sampai 2 PK di 1/4 ya. Kita ada banyak pilihan paket, ada 3 paket dari ketentuan yang mau ukuran ketebalan pipanya dari basic 0,5, premium 0,6, dan elite 0,7, dan kita juga bisa di range dari start paket 3 meter sampai lebih dari 3 meter. Yang paling banyak dicari adalah 5 meter karena memang perbedaan 3 sampai 5 meter itu beda dikit, jadi daripada kalian kurang harus ngelas, lebih baik mendingan lebih tapi digulung itu masih fine ya. Terus untuk paketan yang paling best seller kita adalah si premium. Premium kita dengan ukuran ketebalan 0,6, kita ambil paket 5 meter di harga 925.000. Jadi harga 925.000 itu kalian udah lengkap dengan jasa pasang pipa kabel, bracket, duct tape, sampai pipa drain fleksibelnya, dan free vakum garansi sampai 45 hari tergantung dari kategori AC-nya ya. Nah, kita masuk ke fitur yang ada di remote. Kalau yang standarnya semua sama, on off, fast cool ya. Kalau di Gree itu dia fast cool itu kayak turbo, pendingin lebih cepat. Kalau di Daikin namanya powerful, temperatur ya kan, sleep, fan, mode, swingnya atas bawah. Terus timer dua juga ada ya kan. Nah, kalau yang tadi saya bilang untuk watt control, kalau di Daikin tulisannya namanya Econo, jadi bisa menghemat sampai 30%. Kalau si Gree dia di tombol P yang tanda panah ke bawah itu bisa 2 mode, jadi kalau satu kali pencet itu kurang lebih 20-30%. Kalau yang kedua itu bisa di 40-50%, jadi tergantung juga dari penggunaannya juga ya. Terus ada di Gree light itu untuk memati nyalakan LED suhunya. Nah, yang di Gree juga ada fitur I Feel, yang dimana itu dia pengingat pintar, jadi dia bisa mengatur suhu sesuai dengan ruangan yang ada di tersebut. Jadi kalau misalnya lagi panas banget mungkin dia akan mendinginkan, dia akan menurunkan suhunya. Lalu dia ada fitur child lock, jadi kalau kalian mau remote-nya tidak diotak-atik, itu bisa kalian pencet temperatur atas bawah kurang lebih 3 detik, itu bisa melock dan bisa mengunlock lagi ya. Nah, fitur berikutnya yang sudah dari unitnya, pertama karena dua-duanya mempunyai easy removal untuk filternya, jadi yang Daikin ini bisa kita buka juga. Kalau ini kan dari depan, tinggal kalian bisa bersihin mandiri untuk filternya. Yang si Gree dari atas kalian tinggal buka juga, itu bisa ngebersihin filternya. Ini hanya filter biasa. Kalau si Daikin ini ada tambahan si G-Ion-nya, yang dimana dia itu untuk filter untuk si partikel-partikel kecil, virus-virus, antivirus dan segala macam, supaya udara yang dikeluarkan lebih bersih dan baik gitu ya. Nah, berikutnya dua-duanya mempunyai tingkat kebisingan yang cukup oke. Kalau Daikin di 21 desibel, kalau si Gree ini di 19 desibel, jadi tidak terlalu perbedaan yang jauh. Jadi lumayan untuk hembusannya sama-sama bisa lebih smooth gitu ya, nggak terlalu bising gitu. Terus si
Daikin ini sudah dilengkapi dengan Super PCB, jadi di mana dia bisa tahan akan lonjakan volt yang misalkan di 130 sampai 400-an. Ya, kalau si Gree ini tidak disebutkan, tapi mungkin tidak bisa untuk di yang low di bawah 220 ya. Nah, berikutnya fitur-fitur ini lebih banyak di Gree, tidak ada di Daikin. Pertama, smart cleaner, yang dimana si AC ini indoornya evapnya bisa dibersihkan secara otomatis gitu. Dalam kondisi mati dia akan bisa mengeringkan sisa-sisa air dari habis penggunaan supaya tidak jamuran dan bakteri. Nah, jadi itu juga membantu supaya AC kita lebih awet. Dan juga dia karena ada LED suhu pasti sudah ada self diagnosis, jadi kalau ada error-error itu akan muncul di LED-nya. Kalau si Daikin nggak ada, biasanya mungkin di indikator lampu, atau misalkan memang tidak bisa diaktifasi atau misalkan tidak bisa dinyalakan atau dimatikan. Nah, itu biasanya seperti itu kalau Daikin. Terus juga dia ini sudah automatic restart dan juga pengingat tinta. Jadi dalam kondisi nyala AC-nya terus padam listrik, dia itu pas saat nyala kembali dengan otomatis, tidak perlu dinyalakan, dan dia akan di suhu yang terakhir sebelum mati. Nah, kalau si Daikin enggak, jadi kamu harus manual untuk menyalakan kembali ya. Nah, untuk kondensor evapnya si Daikin ini dia indoornya normal, terus kalau outdoornya sudah bluefin. Kalau si Gree ini dia udah lengkap semua anti korosinya, jadi yang indoornya bluefin, outdoornya goldfin ya. Nah, untuk made in-nya si Daikin ini FTKF ini adalah Malaysia, dan si Gree ini adalah Cina ya. Untuk kapasitas PK-nya sama-sama punya dari setengah sampai 2,5 PK gitu. Jadi sudah lengkap banget. Memang inverter ini tujuannya sekarang memang lebih untuk pemakaian yang lebih baik untuk kedepannya di kita. Jadi dari segi hemat listrik dan juga global warming pastinya ya. Terus juga dari segi harga memang masih lebih mahal Daikin, jadi sekitar perbedaannya 1 jutaan daripada si Gree ya. Nah, kesimpulannya kalau kalian memang lebih percaya Daikin ya boleh banget ke Daikin, karena memang dia sudah masih termasuk yang namanya besar dan fokus di AC gitu kan, udah lama banget. Terus tapi kalau ke Gree ya itu banyak fitur yang sudah up to date yang kita butuhkan juga. Kalau saya pribadi pasti saya akan lebih nyari sekarang ke pertama adalah garansi, karena untuk AC kita beli mahal, otomatis kita juga mau maintenance segala macamnya itu tercover dengan baik, karena sekali rusak untuk part-partnya itu juga nggak murah, rata-rata di ratusan ribu sampai jutaan gitu. Jadi kayak lumayan gitu untuk 5 tahun ke depan saya safety pakai si Gree gitu ya. Terus dia juga sudah ada smart cleaner pastinya ya kan, membantu mengurangi kita manggil teknisi pencucian AC lebih lama gitu. Kalau si Daikinnya dia punya Super PCB, apalagi volt rumah yang dimana naik turunnya tidak stabil, apalagi yang kalian harus banget pakai lebih, karena harus pakai AC jadi harus beli lagi stabilizer. Nah, itu nggak perlu, itu bisa banget pakai si Daikin. Ya, sudah di akhir video jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.